kasih banyak kawan-kawan. Tepuk tangan dong buat Nas Indonesia. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Warisan ilmu hitam. Dengan bintang tamu yang menemani di studio. Ada Tia Aristia di studio. Tepuk tangan dong buat Tia Aristia. Nah Masya Allah nih luar biasa, tadi di awal sudah dibahas oleh para guru-guru kita. Ternyata bicara masalah ilmu hitam, ilmu putih ini gak ada yang benar nih. Karena dua-duanya gak ada yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan orang mengatasnamakan ilmu putih ternyata dalamnya juga akhirnya musyrik. Nauzubillah, Ya, syirik gitu ya. Dan bisa Nauzubillah ya. jadi, coba buka. Kalau ada yang dikasih-kasih berupa yang di... Wafak-wafak itu ya. Coba buka dalamnya. Maaf, nauzubillah, summa nauzubillah. Bisa, kita yang sakit hati lihatnya. Astagfirullah. Nggak usah bahas ya. Nauzubillah. Nah sekarang kalau kita bicara identik dengan ilmu hitam nih. Pasti ada binatang-binatang atau hewan yang paling sering kita dengar. Apa Bu kira-kira Bu? Ada yang tahu? Oh, bukan. Ayam. Iya bener ya. Saya pernah ngalamin nih. Waktu saya masih kerja di kantor, saya bisnis. Ada pas saya pulang itu ada ayam hitam di depan pagar saya. Hitam semuanya, hitam dari atas sampai bawah hitam semua. Saya nggak ngerti nih. Iya, sebenarnya ada nggak sih hubungannya ilmu hitam dengan mengorbankan atau harus menyembelih seekor ayam, khususnya ayam jantan? Coba kita minta penjelasannya kembali dari guru kita nih. Ada Ustazah Lulung. Silakan Ustazah Lulung, silakan Bunda. Tepuk tangan dong Ustazah Lulung. Jazakallah khair. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi pas bangun tidur kedenger kokok ayam? Ya, dia kagak punya ayam rupanya. Oh, gitu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita ngomongin ilmu hitam biasanya suka begitu tuh. Mau kemana? Mau ke dukun sono. Syaratnya ini apa? Syaratnya ayam hitam, telur hitam, mobil hitam. Mobil hitam sih gak apa-apa ya, ayam hitam segala macam, ularnya hitam. Nauzubillahimin. Jadi kalau kita ngomongin ayam atau apapun memang kadang tuh di dalam perdukunan itu nauzubillah min dzalik ada syarat-syarat. Dalam satu riwayat suatu hari Umar bin Khattab pernah melihat seseorang yang selalu yang namanya memanah si burung, jadi dizolim itu burung. Maka Umar bin Khattab bilang tidak boleh menzolimi walaupun hanya seekor hewan. Apalagi ini ayam buat persembahan. Kadang kita ngebangun rumah, ngebangun apa, kepala kerbola ditanam misalnya. Nauzubillahimin dzalik, apalagi ayam seperti ini. Nah di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah kalian karunia kepada Allah. Karena kalau ayam berkokok itu memang di dalam hadis ada. Karena ayam berkokok ini yaitu melihat rahmat Allah sedang turun. Tapi kalau kita mendengar ringkikan keledai, ya kan? Gimana ya ringkikan keledai ya Pak Ustadz? Nah, kalau ada ringkikan keledai seperti itu, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Karena keledai itu melihat yang namanya hal-hal apa yang tidak kita lihat. Misalnya melihat setan. Tapi kalau ayam berkokok lah, itu bukannya tahayul. Loh, kalau ayam berkokok emang ada hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kecuali nggak ada hadisnya. Misalnya, Bu, ntar kayaknya gue mau dapat duit deh nih. Kenapa? Soalnya tangan gue gatel. Kayaknya tuh ada kupu-kupu, mau ada tamu. Nah itu kagak ada hadisnya. Tapi kalau ayam berkokok ada hadisnya. Nah kalaupun ayam hitam ini, kenapa dikatakan nanti kalau ada ayam hitam sebagai kurban? Itu biar kita percaya sama tahayul. Sehingga kita mengabaikan hadis dari Rasul apa? Kalau ayam hitam itu, kenapa ayam hitam yang jantan misalnya memiliki keistimewaan? Karena ternyata ayam jantan ini mengetahui perubahan waktu malam dan siang. Keren gak? Jadi dialah yang istilah bahasanya ngingetin kita, ngebangun kita dengan kokoknya. Subuh-subuh menjelang subuh dia berkokok, berarti buat tahajud. Kalau udah subuh-subuh buat sholat subuh. Kalau kita percaya sama tahayul itu ayam itu yang berkokok tuh jahat. Berarti nanti kita takutnya lupa bahwasanya ada hadis yang mengatakan kita diingatkan dengan sholat subuh, diingatkan dengan sholat malam. Jadi inilah yang namanya ayam jantan ini emang ada keistimewaannya. Kecuali tadi tuh cicak jatuh, wah gue sial nih. Nah, gak ada tuh ya, ada kayak gitu orang-orang masih kayak gitu. Kadang-kadang nabrak kucing, aduh gue sial hidup gue kan gitu. Nabrak orang dia lari. Masa dia lebih takut sama kucing daripada sama manusia. Harusnya manusia yang namanya kita tabrak juga kita harus tanggung jawab. Kucing kita tanggung jawab. Jangan nabrak kucing lebih takut daripada nabrak manusia. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Siapa? Ngaku. Di sini nggak ada, di sini semuanya insya Allah solehah. Amin ya robbal
Apa? Itulah. Jadi jika semua orang percaya dan tidak percaya hadis dan jika tidak ada ayam berkokok malam setan senang. Apalagi apa? Karena tadi ayam berkokok adalah tanda rahmat Allah datang. Karunia Allah datang. Tapi ntar malam ibu jangan nungguin. Ibu kenapa nggak tidur-tidur kata lakinya? Nungguin ayam berkokok. Mengapa? Dengar karunia Allah. Ya, enggak. Jadi ayam berkokok bangun berwudu tahajud. Subhanallah keren banget tuh Bu. Nggak usah pakai kirim siang kirim malam tambah cantik. Tambah kinclong. Seperti saya. Ini Masya Allah. Narsis Jadi banget gak ya. boleh mengorbankan yang namanya makhluk-makhluk Allah ya. Nggak Apalagi buat di boleh. jalan-jalan yang hal yang sesat. Nggak Nauzubillah. ada. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya memang menyembeli. Tapi Nah. kalau niatnya udah beda, beda. Kalau Bukan kita lillah. kalau kita niatnya berkurban karena Allah dapat pahala. Nah, Nah. berkurban buat sesuatu, nauzubillah min zalik. Masya Sama-sama Allah. dipotong gitu. Ya Allah. Iya. Jangan dikorbanin ya kan. Jangan Mendingan sampai. dipotong digoreng buat di Iya, rumah. digoreng. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Bunda atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita kasih kesempatan yuk sama bintang tamu kita. Tia, ada yang mau ditanyain gak nih? Aku tuh mau nanyain kan katanya ilmu hitam itu bisa hilang kalau diruqyah. Oh, Dengan diruqyah. diruqyah. Ha-ha. Nah, tapi kan pada saat diruqyah itu kadang-kadang jin yang ada di dalamnya tuh suka minta macam-macam gitu. Masa? Ada syaratnya, minta ini, Oh. minta itu sambil teriak-teriak gitu kan. Biasanya yang dilihat di TV-TV gitu. Oh iya. Itu kenapa itu? Itu kenapa tadi? Kaget aja. Kaget aja ya Allah. Kira ada apaan gitu. Ya, jadi coba, apa Jadi- bener kayak gitu? Coba Nah, Ustazah terus, dulu tolong dijawab. Jadi Ada kalau lagi nih. misalkan Ah. kita menuruti permintaan dari jin itu, apakah itu termasuk syirik juga atau Oh, tidak? Enak aja tuh Iya. jin suruh bayar kali ya. Nggak ada yang gratis di dunia katanya bilang gitu. Iya betul sekali itu misinya setan yang memang senantiasa menggoda kita karena dalam Al-Quran jelas wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Ketika kita ruqyah, mohon maaf, maka ada yang memang suaranya lebih indah daripada yang meruqyah. Akhirnya keimanannya turun, loh kok bisa seperti ini? Enggak, itu tidak betul, tidak bagus. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Memang selalu menggoda kita. Nah ini sebuah kesyirikan ketika meminta ayam atau apapun. Na'udzubillah min dzalik. Tetap fokus kepada bacaan ruqyah kita, ayat Al-Quran kemudian zikir. Dan bismillah insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan untuk amin. senantiasa tauhid kepada Allah. Insya Allah. Oh luar biasa. Kata jinnya, minta daging dulu baru keluar. Enak aja orang gue makan ikan asin lu makan daging. Sembarangan nih. Makasih banyak Tia, jazakillah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Amin, Amin. terima kasih. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Yuk kita lanjut, kita mendengarkan ya ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz Abdul Kafi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surah Al-A'raf dari ayat 117 sampai 122. Ayat ini intinya menjelaskan bahwa
di zaman Nabi Musa alaihissalam terdapat penyihir yang terkenal, masyhur dan luar biasa hebat pada saat itu. Yang membuat masyarakat Mesir pada saat itu semuanya tertipu dengan sihir-sihir yang dibuat olehnya. Banyak sekali penyihir-penyihir ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh melempar tongkat agar memusnahkan semua sihir-sihir penyihir itu. Akhirnya apa? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ingat dengan izin Allah bukan karena tongkatnya ya. Karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya semua sihir itu hilang. Semua sihir itu hilang. Dan dalam Al-Quran nampaklah yang mana yang benar dan sia-sialah semua perbuatan penyihir-penyihir tersebut. Bukan hanya itu, penyihir tersebut dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dihinakan kemudian seketika melihat, wah ini bukan dari sihir. Karena aku sudah memiliki sihir yang tinggi. Kemudian sihir aku dikalahkan, ini hanya dari Tuhan, yaitu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semua penyihir itu percaya. Dia mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kami percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama, pengguna sihir itu tidak akan ada yang abadi. Catat, pengguna sihir tidak akan ada yang abadi, itu semuanya hanyalah tipu daya syaitan sehingga mengelabui mata manusia. Maka kalau kita melihat sesuatu yang indah padahal itu haram, itu adalah sesuatu yang ditutup-tutupkan oleh syaitan. Dan tidak ada yang abadi, dan kemudian ketika tidak ada yang abadi, Allah nampakkan orang tersebut akan menjadi hina karena dia telah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa ketika orang itu menggunakan sihir, ya, ketika orang itu menggunakan sihir, niscaya dia akan meminta sesuatu. Ada yang diminta darinya, entah anaknya, entah bahkan dirinya sendiri. Nah, kalau bahasa tadi kata Abah Ustadz Maulana, tumbal. Meminta tumbal, entah anaknya, entah istrinya. Sekarang saya tanya, mau pemirsa atau jamaah yang di sini menjadi tumbal? Enggak mau, siapa juga yang mau? Ya, demi harta yang sedikit, anak menjadi korban, istri menjadi korban, diri sendiri menjadi korban. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah godaan-godaan syaitan. Katanya saya pernah dengar ada sihir yang bakalan nanti datang luar biasa, itu sihir yang datang atau dari ilmu yang akan diperlihatkan oleh Dajjal. Itu Dajjal, itu namanya fitnah. Dajjal itu luar biasa Mas. Sihirnya juga sihir, jago. bayangkan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi serentak orang tuh percaya bahwa dia adalah hebat. Ya, saking seperti itu sihirnya Dajjal. Maka nih, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, dari sihir-sihir, agar kita terhindar, apalagi di akhir zaman ini. Semua dari sihir-sihir kita minta tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Abdul Kafi Sama-sama. atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau kasih kesempatan buat jamaah yang di rumah nih ya. Dari @ita2fest.official. Ini dia bertanya nih, Pak Ustadz, apakah ilmu guna-guna itu ada? Jika ada, terus digunakan untuk mengambil hak orang lain agar dia menjadi istri orang kaya, dan itu terjadi. Kalau itu terjadi, mengapa Allah membiarkannya? Karena apapun yang terjadi di dunia ini, semua kan atas izin Allah. Coba Ustadz Maulana dijawab, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang mengambil hak orang lain yang tidak pantas untuknya, itu diharamkan. Mohon maaf. Sekalipun itu dia merasakan bahwa ini kan, mohon maaf ya, ini kan atas kehendak Allah. Tidak. Tapi itu campur tangan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Bisa jadi engkau dikabulkan, tapi itu adalah sesuatu yang menjerumuskan. Karena ketika orang berniat, kan kadang-kala diambil istri orang, diceraikan istrinya orang terus dia ambil. Itu bahaya loh, memisahkan. Itu bukan kehendak Allah. Karena orang karena Tapi kenapa Allah kasih? Bukan, mohon maaf. Ada namanya istidraj. Ada sesuatu, kan ada juga di hadis Nabi, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dan bisa jadi di dunia ini dikasih, tapi di akhiratnya akan dituntut. Dan bahaya yang seperti ini karena berakibat tobatnya susah.
Kenapa tobatnya susah? Karena harus mendapatkan pengampunan, permaafan dari orang yang pernah dizoliminya. Ini hati-hati loh. Oh. Bahkan nanti di hadapan Allah nanti dia akan diajak bicara oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi dikasih sama Allah sekarang seolah-olah dikasih ya padahal nanti Ya. akan diazab di Diazab. ujung-ujungnya. Ini nauzubillah summa nauzubillah. Tuh penjelasannya begitu ya Mbak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media kita di Islam Itu Indah di segmen yang berikutnya. Nah, jamaah yang di rumah pasti kepo nih. Sebenarnya ilmu hitam itu bisa diwarisin atau enggak sih? Nah, ada yang bilang katanya dari nenek moyang nih diwarisin buat cucu-cucunya. Atau mungkin ada yang bilang, ini dulu kayaknya nih ilmu ini dari nenek moyangnya nih. Jadi ditakutin. Nah kayak gimana penjelasannya? Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh!